Selamat berjumpa teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara kita fight dengan ikan besar menggunakan Piranti Ultralex. Ya. Sebelum saya memberikan tip, Anda bisa lihat video ini dulu ya. Ini video dimana cangkek 6 lip fight sama ikan shellfish. Ini pemancingnya, anglernya namanya Agung Sakirus. Di sini waktu saya upload di YouTube banyak sekali pertanyaan. Ada yang nanya masalah spek yang nggak balance. Waktu mancing di Kuala Rompin, si Agung menggunakan reel sal 35.000 menggunakan len PE3. Jadi over sekali. Tapi itu memang untuk antisipasi ketika fight terlalu lama, karena di sana ada aturan main. Ketika kita fight terlalu lama itu akan beresiko ikannya mati, dan kalau mati kita akan kena denda. Makanya untuk demi keamanan Agung menggunakan PE3 ya. Karena apa? Ketika rod yang digunakan cangkek 6 lip ini tidak mampu fight sama menghandle shellfish, maka dia akan bisa menggunakan drag reel, memanfaatkan drag reel dengan cara dragnya dinaikkan menggunakan Piranti kapasitas PE3 nya dengan cara jorannya diluruskan untuk antisipasi ketika fight terlalu lama. Jadi itu alasannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cangkek 6 lip waktu fight sama shellfish tidak terlalu bekerja sampai maksimal ya. Karena apa? Kita bisa lihat sudut bending dari joran sendiri ya, seperti saya gambarkan seperti ini. Ketika fight sama shellfish ya, posisi ikan itu ada di depan sangat jauh, jadi line ini membentuk posisi horizontal, jadi bending rod itu akan jadi hanya seperti ini ya. Posisinya hanya seperti ini, jadi ini akan sangat aman. Karena apa? Sebagian besar beban ikan ditahan oleh drag reel. Jadi sebagian besar drag reel yang bekerja menahan perlawanan ikan. Jadi posisi rod hanya seperti ini. Nah, dan yang terpenting lagi yaitu waktu ikan sudah mendekati angler ya, kira-kira antara 15 sampai 10 meter ya. Itulah titik saat-saat krusial di mana kejadian joran patah sangat sering terjadi. Salah satu masalahnya yaitu dari bending rod yang berubah diakibatkan perubahan manuver ikannya. Nah, ini saya bisa jelaskan seperti ini. Coba. Pakai yang ini aja. Seperti coba, ketika kita fight sama ikan, posisi ikan kita sudah mendekat ya. Nih. Nah, sama seperti waktu si Baem fight sama Doktut yang 18 kilo ya. Posisi bendingnya seperti ini. Bisa lihat. Nah. Selama len di bawah ini posisinya lurus, sebenarnya rod ini masih mampu bertahan ya, walaupun secara fungsional sudah tidak bekerja, tapi rod ini masih mampu bertahan seperti ini. Tapi ketika manuver ikan pindah lari ke depan kita bisa lihat ini yang resiko patahnya sangat tinggi kalau kita bisa lihat, karena sudut bendingnya akan berubah. Ini akan bisa menyebabkan patah. Padahal kalau kita lihat dari awalnya posisi dari derajatnya sudah benar, tapi ketika gara-gara ikan lari ke depan bisa terjadi resiko patah. Nah, kalau waktu Agung sendiri fight sama shellfish pada posisi yang paling riskan ya, yang paling krusial ya, dimana ikan sudah dekat, itu sudah langsung dihandle sama ABK. Ketika ikan sudah dekat, line langsung dipegang ABK dan ditarik. Artinya apa? Pada saat-saat krusial ini sudah bisa dilalui tanpa harus fight menggunakan joran. Jadi itulah
yang paling penting itu ketika ikan sudah dekat. mendekati kita. Nah, di situ Anda harus benar-benar ekstra hati-hati dan selalu melihat sudut rod. Selain sudut rod, Anda harus lihat posisi line. Jadi kalau kita lihat aturan main untuk bending rod yang aman, kalau kita buka di website ada yang 45 derajat seperti ini ya, ini sudut 45, terus sudut 90 derajat misalnya. Nah, ini sebenarnya Anda tidak boleh hanya sekedar melihat posisi rod ini, tapi Anda juga harus perhatikan posisi line. Posisi line ini yang sangat menentukan. Misalnya pada posisi sudut 45 seperti ini. 45 gitu. Ya, posisi 45 seperti ini. Ya. Ketika ikan itu horizontal, ya jauh, posisi ini akan sangat aman. Tapi ketika posisi ikan itu di bawah, nah, ini sangat bahaya. Nah, oleh sebab itu ketika sampai terjadi seperti ini, jika terjadi patah biasanya bisa langsung patah dua tempat. Di ujung sini langsung diikuti dengan patah di sini. Ini terjadi over sekali pada sudut bending rod. Nah, jadi Anda sekali lagi ketika melihat bending rod, jangan hanya lihat lengkungan joran, tapi lihat juga posisi line, karena posisi line itulah yang menentukan yang bisa merubah secara mendadak dari sudut bending joran. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan tip bagaimana kita fight sama ikan besar ya menggunakan piranti UL. Jadi ikan-ikan itu banyak sekali ya, memiliki karakter bermacam-macam. Di sini saya akan menggunakan dua jenis ikan yang memiliki karakter berbeda. Salah satunya yaitu dogtooth dan giant trevally ya, Siti. Nah, itu satu yang ya sekarang jadi primadona lah. Ya. Jadi karakter dogtooth sendiri, setelah saya pelajari ya, dulu saya pernah trip 4 hari 3 malam untuk coba menaikkan dogtooth menggunakan piranti UL. Saya mengalami proses seperti teman-teman ya, sering line out, putus dan line out, dan itu saya rasakan bahkan dalam trip 4 hari 3 malam satu pun tidak ada ikan yang naik. Setelah itu saya pelajarin ternyata karakter dogtooth itu ketika dia lari dia akan menukik terus ke bawah. Sebenarnya kita mancing di kedalaman sekitar 100 atau 100 lebih ya, bahkan sampai di 200 meter. Tapi posisi ikan makan ini hanya di kisaran air 40 atau 30 meter. Jadi posisinya ikan ini di atas atau setengah air. Ketika dia memangsa umpan dan lari, dia akan lari terus menukik ke bawah. Artinya ketika terjadi saat seperti ini, Anda bisa lakukan pressure pada ikan dengan cara apa? Anda setting drag dengan maksimum ya. Setelah itu hentak-hentak rodnya, kasih pressure pada ikan, jadi ikan itu akan lari sekencang-kencangnya. Iya, apaan sih? Nah, kalau saya menggunakan ibarat seperti kalau misalnya Dedi Rahman ini, ketika ketakutan dia lari, kalau dipegang ya, semakin dipegang dia akan lari semakin kencang. Jadi dipegang kaosnya dia akan lari semakin kencang. Sama ketika ikan itu kita pressing, dia akan lari sekencang-kencangnya. Dan untuk dogtooth sendiri akan lari ke bawah. Nah, disinilah dia akan mengalami dekompresi secara sendirinya. Karena apa? Dia akan melewati beberapa lapisan air. Makanya dari beberapa dogtooth yang pernah dinaikkan menggunakan piranti UL, rata-rata deko dengan kondisi perutnya membesar. Bukan karena dinaikkan secara terlalu cepat, tapi apa? Karena dia lari dengan sekencang-kencangnya ke bawah. Jadi buat teman-teman yang pengen mencoba merasakan sensasi fight sama dogtooth,
Anda bisa lakukan trik seperti yang saya lakukan. Jadi sebelum berangkat mancing, setting dulu drag Anda maksimum dari aturan main atau aturan setting drag. Jadi senior-senior kita dulu ya sudah pernah mengajarkan bagaimana kita melakukan setting drag, yaitu di angka 30% dari kapasitas maksimum lift dari piranti Anda gitu loh. Jadi misalnya piranti 6 lift ya Anda tinggal kalikan 6 lift kali 30%, sekitar 0,9 atau 1 kilo, maksimum di angka 1,2, paling aman di angka 1 kilo. Jadi Anda setting drag di kisaran 1 kilo, habis itu setelah fake Anda jangan pernah rubah-rubah dragnya, cukup di pressing menggunakan kejut-kejut pada rod, sehingga ikan ini akan lari sekencang-kencangnya. Berbeda ketika kita fake sama GT. Kira-kira kalau kita fake sama GT kira-kira gimana tipnya? Nah, kalau sama GT ya, itu yang pernah saya alami. Jadi semakin di press, ikan itu akan semakin liar pergerakannya. Yeah. Nah, dan betul. Satu ya, keunikan dari kita strike GT, dia itu nggak menuki ke bawah, tapi dia akan lari menjauhin kita. Jadi kemungkinan kita line out untuk GT besar itu akan sangat tinggi karena dia tidak akan menukik, dia tetap akan lurus menjauhin. Ya. Jadi ketika Anda fake sama GT, sebaiknya jangan menggunakan drag terlalu tinggi. Nah, karena apa? Ketika Anda pressing menggunakan drag tinggi, ikan itu akan semakin liar larinya. Apalagi GT larinya ke samping, dia tidak akan mengalami deko. Itu resikonya Anda siap-siap aja. Kalau nggak line out ya putus, tapi kebanyakan line out. Nah, ketika menghadapi situasi di mana GT ini lari, Anda bisa lakukan memberi efek kejut ke ikan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi ketika coba, nah ketika ini ikan seperti ini lari ya, ini misalnya posisi dragnya lagi ikan lagi lari sekencang-kencangnya, kagetin aja dia seperti ini, itu langsung turunkan rodnya. Ini sama seperti ketika Anda lari dipegang kaosnya tiba-tiba dilepas, Anda pasti akan terkejut. Nah biasanya ketika dikejut seperti itu GT ini akan berhenti. Wah, setelah itu kalau memang dia akan tetap lari, biasanya akan berbelok arah. Jadi setelah dia terkejut, dia biasanya lari lagi dengan posisi berbelok arah. Disinilah kita masih memiliki kesempatan untuk bisa mempertahankan lane kita supaya tidak line out. Jadi kita masih punya satu kesempatan lagi. Terus gini ya, GT itu bisa berbelok arah ataupun dia bisa langsung nuki ke dalam. Itulah GT. Kalau kita udah kasih efek kejut itu, dia nggak cuma berbelok arah. Satu kemungkinan lagi dia akan masuk ke dalam. Jadi dia akan mendekat ke kita. Kita ada kesempatan buat kita menggulung benang sehingga kesempatan kita fight akan lebih lama. Ya, jadi sebenarnya ikan itu dia juga memiliki maksimum power. Artinya apa? Dia ketika berenang dalam posisi stres, dia tenaganya juga akan cepat terkuras habis. Nah, disitulah ketika kita bisa memainkan waktu-waktu itu, kemungkinan GT bisa landed akan sangat besar. Ini seperti si Aristiana dan Purnayasa dari Bali dulu, dia juga mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika fake kebanyakan kalau nggak putus line out, akhirnya dia nanya dan saya kasih tips bagaimana cara menaklukkan GT seperti yang saya lakukan, dan sekarang ternyata reportnya jauh lebih gila daripada saya. GT besar sudah menjadi hal yang biasa dinaikkan menggunakan piranti wilayah. Jadi semua butuh proses, semua butuh tahapan. Tidak selamanya patahnya joran itu karena rodnya tidak bagus.
sekali lagi joran itu hanya sebagai tool atau alat. Jadi masalah yang lain tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman, semoga tips sedikit ini bisa bermanfaat ya. Nah, untuk lebih jelasnya Anda harus coba sendiri ya, ya. Harus coba sendiri di lapangan, nanti akan merasakan, oh ternyata karakter ikan itu seperti ini. Jadi ada baiknya Anda mempelajari beberapa karakter ikan, karena dengan begitu otomatis mental Anda akan siap menghadapi fight. Jadi mental itu nomor satu. Ketika mental Anda sudah tertata baik, Anda akan bisa memaksimalkan peluang untuk menaklukkan ikan. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Om, itu lagi boleh nggak? Apa? Nih, Udah ditutup ini? kan belum. Belum. Kan kadang nih teman-teman, wah mau line out nih. Jadi perlakuan apa yang harus dilakukan kalau kita misal menghadapin kayak gitu? Apa kita harus kencengin ntar seberapa? Apa kita sudut suaranya diapain gitu? Saya jelasin sedikit mengenai tadi yang mau line out. Sebenarnya aturan main dari drag sendiri ya, semakin line semakin keluar banyak, sebenarnya tidak boleh dragnya dinaikkan, tapi malah diturunkan. Karena apa? Semakin panjang line keluar, artinya apa? Posisi spool itu semakin dalam dan nilai drag akan bertambah dengan sendirinya. Artinya ketika memang itu sudah mau line out, Anda hanya tinggal pasrah. Jadi line out itu bukan dosa, line out itu bukan salah, tapi kita harus menghargai. Dalam artian ternyata tenaga ikan jauh lebih kuat daripada piranti kita. Dengan begitu Anda akan merasa tertantang dan besok akan mencoba lagi. Jadi line out itu adalah hal yang biasa, bukan salah. Tapi kalau putus bukan karena terkena gesek atau kena gigi ikan, itu murni kesalahan kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, Dad. Terima kasih, Dad. Udah.